Oke, selamat malam teman-teman, yang di California ya, juga kalau ada yang dari Indonesia dan Singapura, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari kedua dari latihan rohani Triduum Paskah. Romo yang berada di Rome, akan masuk mungkin di tengah-tengah. Romo sudah menyiapkan rekaman untuk kita meditasi. Topiknya adalah 7 kata-kata Yesus terakhir di kayu salib. Mengingatkan kemarin Romo Effendi sudah membuka dengan hari pertama Triduum untuk latihan rohani. Seperti yang Romo jelaskan kemarin, mari kita berusaha memakai imajinasi kita, menempatkan diri kita dalam doa atau bacaan, dan memberi peran ke diri kita ke dalam senario yang Romo sudah siapkan. Membiarkan Holy Spirit yang membawa diri kita dan merasakan bagaimana reaksi hati kita dengan adanya kita di dalam imajinasi itu. Kalau Romo Hartono tuh bilang, mari kita merasa-rasakan ya. So, dengan 7 kata-kata terakhir ini, Romo menyiapkan 7 meditasi. Cukup banyak ya, tapi meditasi yang pendek. Jadi, jangan tergesa jika misalnya dalam kata-kata pertama atau kedua, Holy Spirit membawa Anda, membawa teman-teman stay di situ, memberikan message, ada message tertentu di dalam kata-kata yang kedua, ketiga. Walaupun nanti Romo sudah maju ke kata-kata keempat, kelima, jangan tergesa. Stay where Holy Spirit takes you. Ini latihan rohani, perlu latihan. Jadi mari kita membiarkan hati kita dibawa oleh Holy Spirit ya. Juga jangan putus asa kalau masih yang sering dikatakan kalau tidak masuk atau tidak mendapatkan sesuatu dari kata pertama, kedua, dan jangan putus asa. Tetap lanjutkan ke kata ketiga, keempat, dan selanjutnya. Ya. Jadi formatnya itu, Romo sudah menyiapkan kira-kira 45 menit dengan 7 meditasi, kemudian kita menyambung dengan sharing bersama Romo. Ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Aku mengajak teman-teman semua menempatkan diri kita bersama Yesus, mengelilingi salib bersama Bunda Maria. Ini saat puncak ya. Dan Romo juga akan membantu kita dengan lagu dan gambar. Semoga lagu dan gambar itu membantu imajinasi di mana Holy Spirit membawa kita semua. Baik, seperti biasa, kita akan mempersiapkan diri dengan lagu Tenanglah Kini Hatiku untuk mempersiapkan hati kita. Terima kasih. Silahkan, Tia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Dengan waktu Roma, Romo sudah menyiapkan rekaman dan akan membuka dengan doa. Baik, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kata-kata terakhir Yesus dari kayu salib, yaitu 7 kata-kata terakhir dari beliau di kayu salib. Sebelumnya kita sama-sama buka dengan doa penyerahan atau susipe. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ambillah Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku, dan segenap kehendakku. Segala kepunyaan dan milikku, Engkaulah yang memberikan. Padamu Tuhan kukembalikan, semuanya milikmu. Pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku sukacita dan rahmatmu, cukup sudah itu bagiku. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita mulai merenungkan kata-kata pertama Yesus dari kayu salib. The Father forgive them. Saya akan mulai dengan sebuah cerita yang real dari pengalaman pribadi. Kita hidup di tengah suasana gereja yang penuh masalah dan juga memprihatinkan. Di antaranya kasus pelecehan seksual. Hal ini hal yang real bagi kita semua. Saya sendiri secara tidak langsung pernah berhubungan dengan ini bukan dalam artian sebagai korban, tapi sebuah pengalaman tidak menyenangkan. Ketika saya masih di seminari, menjalani pendidikan sebagai seorang Jesuit, saya hidup bersama seorang Romo ketika itu yang punya kekuasaan lah, dianggap begitu. Orang yang penting. Tetapi dalam kehidupan di rumah, dia tinggal bersama kita ketika itu para frater. Orang ini kelakuannya sangat tidak friendly. Dia sering marah-marah ke kita, para frater, banting pintu, banting meja, banting gelas, segala macam. Jadi sebetulnya kita secara emosional di abuse oleh orang ini. Saya hidup selama 2 tahun bersama orang ini dalam situasi yang seperti itu. Sampai suatu ketika, tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa orang ini dipindahkan. Bahwa ketika itu kita sedang liburan, dapat kabar bahwa nanti kalian kembali ke rumah, dia akan pergi. Tidak ada di situ lagi. Ternyata Romo satu ini diekspos, dia telah melakukan sexual abuse sekian puluh tahun yang lalu ketika dia berada di tempat lain. Jadi dia dipindahkan segera. Tentu kita marah setelah mengetahui peristiwa ini. Karena dia tinggal bersama kita dan kita tidak tahu. Dan selama 2 tahun tinggal bersama dia, meskipun dia tidak pernah melakukan abuse terhadap kita sexually, tetapi secara emosional kita telah di-abuse oleh orang ini. Dengan perlakuan dia yang semena-mena terhadap para frater ketika itu. Tapi setelah kejadian itu, kita pun mencoba merenungkan persoalannya. Pertanyaan pertama ketika itu adalah bagi kita semua, apakah kita bisa memaafkan orang seperti ini? Terus terang saya mengatakan, sulit bagi saya untuk bisa memaafkan dia terhadap apa yang dia lakukan terhadap saya dan teman-teman saya selama 2 tahun kita tinggal bersama.
Akan tetapi ada satu hal yang menarik. Sebelum kita pergi ketika itu pada bulan Desember untuk liburan, saya sempat ngobrol dengan orang ini. Ketika itu tema kita bicarakan adalah sexual abuse. Tanpa saya tahu bahwa dia terlibat ketika itu. Dan kemudian dia berbicara satu hal. Dia mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya tidak mengerti mengapa orang-orang tidak bisa memaafkan, kata dia, para pelaku tersebut. Tanpa saya ketahui bahwa dia bicara tentang dia sendiri ketika itu. Ini berupa perenungan bagi saya dan teman-teman yang lain. Apakah kita bisa memaafkan orang seperti ini? Yesus sendiri berkata dari kayu salib, maafkanlah mereka. Ini hanya satu contoh saja. Kita bisa merenungkan bagaimana Yesus mengundang kita untuk memaafkan. Apakah kita mempunyai kekuatan untuk bisa memaafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita kadang-kadang stuck, tidak bisa memaafkan lagi karena apa yang telah orang-orang itu lakukan kepada kita? Apa makna pengampunan tersebut bagi kita semua saat ini yang perlu kita renungkan? Marilah kita mencoba bersama-sama merenungkan panggilan dari Yesus tersebut, undangan dari Yesus untuk bisa saling memaafkan, terutama bagi orang-orang yang telah menganiaya kita, dan berbuat semena-mena terhadap kita. Kita bisa bersama-sama saling merenungkan sambil melihat gambar dan juga mendengarkan musik yang akan ditontonkan oleh Tia. Bagaimana kita semua merespon panggilan Yesus terhadap undangan memaafkan? 1 tahun terakhir, mungkin pengalaman selama COVID juga membuat kita bisa merenungkan ini. Kita ditolak orang mungkin, orang menghindar dari kita, atau hal-hal lainnya. Kita coba merenungkan kata-kata Yesus yang mengundang kita untuk memaafkan ini. Maka kita mempunyai keberanian untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita dan menolak kita.
Kita masuk ke kata-kata yang kedua sekarang. Yaitu kata-kata di mana Yesus mengucapkan dari kayu salib ketika dia berbicara dengan dua orang pencuri. Itu. Hari ini kamu akan bersama saya di Taman Firdaus. Kata-kata ini secara pribadi cukup berkesan bagi saya karena sekitar 11 atau 10 tahun yang lalu kurang lebih. Saya masih di seminari, ketika itu saya mendapat penugasan di sebuah kota kecil di Eastern Washington, di Spokane namanya. Saya cuma tahun kedua di seminari ketika itu, jadi masih baru dan tidak tahu daerah di sana. Saya dapat penugasan selama 6 bulan begitu. Tiba-tiba suatu hari saya sakit gigi. Hal yang remeh ketika itu sebetulnya. Hal yang remeh, tapi saya tidak punya dokter gigi di situ. Saya harus mencari dulu, terus kemudian ketemu dokter gigi, harus menunggu lebih lama lagi karena ketika itu long weekend. Kemudian ketika saya datang ke dokter, ternyata dia bilang, oh sudah terjadi infeksi, harus menunggu lebih lama, harus tunggu infeksinya sembuh dulu, baru dia bisa melakukan sebuah tindakan. Karena saya kembali ke rumah, menunggu ketika itu, situasi semakin memburuk. Saya mendapat demam dan semakin tidak enak badan ketika itu, dan sakitnya semakin tidak tahan. Sampai saya menelpon dokter itu lagi. Saya bilang saya sudah tidak tahan lagi karena badan terus demam, demam tinggi, dan kemudian sakitnya tidak tahan dan terus membengkak. Kemudian dia merujuk saya ke seorang spesialis. Singkat cerita, ternyata sakit gigi yang remeh-temeh sepele itu berujung hal yang serius. Karena saya mendapat tooth abscess, kemudian harus di drain, jadi absesnya seperti itu harus operasi. Operasi yang beneran, bukan hanya operasi gigi, tapi harus dengan full anesthesia. Karena bukan hanya giginya harus dicabut, tapi juga absesnya harus dibuang, di drain. Jadi serius, saya harus dimasukkan ke ruang operasi dengan dibius total. Ketika saya didorong ke meja operasi ketika itu, yang teringat dalam bayangan saya adalah kata-kata Yesus dari kayu salib ini. Bahwa hari ini kamu akan bersama saya di Taman Firdaus. Lagu yang teringat dari saya adalah lagu itu. Ini agak berbeda ya dengan lagu yang sering didengar oleh orang-orang, yaitu lagu TC bahwa Jesus remember me when you come into your kingdom, yang sering dinyanyikan oleh Agem misalnya, seperti itu, seperti misa kemarin itu. Tapi ini beda karena itu kata-kata pencuri gitu. Tapi ini kata-kata Yesus. Kata-kata Yesus yang berbeda. Yang mengatakan hari ini kamu akan bersama saya di Taman Firdaus. Banyak penafsiran tentang kata-kata ini. Apa maknanya seperti itu? Tapi saya pikir bukan saatnya kita berdebat di sini. Ada satu hal yang menarik dengan kata-kata ini. Dari satu penafsiran bahwa ini berarti bahwa kita bisa menderita dengan penuh kesabaran. Seperti orang yang di kayu salib bersama Yesus itu, pencuri itu. Tetapi kita bisa membuat penderitaan ini untuk lebih dekat dengan Yesus, atau bahkan memenangkan atau merenggut sesuatu hal yang lebih baik, mendapat keuntungan lah dianggap dari Yesus seperti itu. Jadi paradise di sini menunjukkan kedekatan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita di tengah penderitaan kita, entah sakit seperti saya ketika itu ataupun hal-hal lainnya kita derita, kita bisa terus dekat kepada Tuhan dan mendapat
anugerah dan rahmat dari Yesus di tengah-tengah penderitaan kita yang kita lalui dengan penuh kesabaran tersebut. Marilah kita merenungkan, apakah ada momen-momen atau peristiwa yang kita bisa melihat kita justru dekat dengan Tuhan di tengah penderitaan kita. Atau justru penderitaan dan kesakitan itu membuat kita lebih jauh pada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan ataupun rahmat dari Tuhan ketika kita justru menderita seperti itu. Baiklah, mari kita renungkan lebih dalam makna kata-kata Tuhan bahwa kamu bersama saya Taman Firdaus pada hari ini dengan sedikit mendengarkan lagu dan melihat gambar yang akan diperdengarkan tunjukkan oleh Tia. Selama 1 tahun terakhir, mungkin banyak penderitaan atau kesusahan yang kita alami, terutama karena masa COVID ini. Virus yang kecil yang menghajar kita semua, tapi juga memberi pelajaran kepada kita semua. Bagaimana kita bisa bersabar. Maka kita bisa melihat ke belakang ada rahmat yang kita terima dari Tuhan selama 1 tahun terakhir. Rahmat yang menguatkan kita. Maka kita semakin dekat dengan Tuhan dan menerima kedekatan tersebut, menerima janji-janji Tuhan selama 1 tahun terakhir di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sekarang kita masuki kata-kata yang ketiga. Kata-kata dari Yesus di kayu salib bahwa inilah ibumu. Ketika Yesus di kayu salib mengatakan kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Secara jujur saya harus mengakui bahwa saya tidak mempunyai hubungan yang harmonis dan hubungan yang begitu bisa dikatakan hubungan yang cukup rocky dengan ibu kandung saya. Jadi kalau kalian ingat beberapa tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu kurang lebih ada satu karya cukup terkenal yaitu The Tiger Mom. Ya kurang lebih begitulah sosok ibu saya sebagai seorang Tiger Mom yang mendidik saya cukup keras ketika itu, bahkan berlebihan menurut saya,
Sehingga saya terus berusaha melawan dalam banyak hal seperti itu. Misalnya ketika itu saya matematika dapat nilai yang kurang bagus, saya harus di-drill oleh dia sampai bermalaman begitu untuk terus mengerjakan PR itu. Padahal saya memang tidak begitu baik untuk mengerjakan matematika. Ya oke-oke saja mungkin begitu ya, tapi tidak cukup bagi beliau seperti itu. Atau hal-hal kecil lainnya yang membuat saya sering dihukum seperti itu. Jadi misalnya saya ingat ketika masih di SD ada tugas mengerjakan sesuatu begitu, hal kecil saja seperti kerajinan dan sebagainya. Ketika itu karya kerajinan saya ketika itu diambil oleh seorang, setelah selesai semua diambil oleh seorang anak ketika itu, yang dibawa pergi oleh dia. Pulang ke rumah saya malah dihukum seperti itu tanpa diberi kesempatan menjelaskan bahwa sebenarnya saya menjadi korban dibully oleh anak itu seperti itu. Justru saya yang dihukum. Fast forward ketika itu saya selesai SMA ingin masuk ke fakultas hukum, ditolak oleh ibu saya, dia tidak setuju. Tapi saya nekat-nekat saja ketika itu. Jadi situasi yang kurang memang baik dalam hubungan kita. Tetapi dalam persoalan-persoalan tersebut, saya justru lebih dekat kepada Bunda Maria. Karena saya merasakan bahwa Bunda Maria itu adalah sosok ibu yang berbeda dengan ibu saya sendiri. Saya bisa mengerti dia, dan dia juga mengerti saya. Saya berbicara di sini bukan dalam artian menjelek-jelekan ibu saya juga harus memberikan kredit kepada dia, bahwa dengan didikan dia yang keras seperti itu, tentu saya mendapat benefit juga. Saya bisa menjadi orang seperti ini tidak lepas dari pendidikan keras dia. Tapi saya ingin menjelaskan di sini bahwa hubungan saya dengan Bunda Maria justru menjadi lebih dekat karena saya ada sedikit masalah dengan ibu saya ketika itu. Justru hubungan dengan Bunda Maria yang lebih dekat itu akhirnya membawa saya kepada kehidupan religius yang lebih mendalam, dan akhirnya sampai memutuskan untuk masuk seminari menjadi seorang Romo. Maria itu adalah the new Eve, atau Eve yang baru. Kita tahu bahwa Hawa atau the Eve itu adalah ibu dari semua kehidupan. Sama juga dengan Maria. Dia adalah ibu dari semua orang-orang yang mengikuti Yesus. Bukan hanya murid-murid Yesus yang ketika itu hadir di sana ataupun yang pergi atau yang kabur ketika itu, tapi juga ibu bagi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di kitab suci kita lihat bahwa di Synoptic Gospel, yaitu Markus, Matius, dan Lukas, Maria itu hanya muncul sekali saja dalam kehidupan aktif Yesus ketika dia datang mencari Yesus ketika itu. Tapi di Yohanes agak berbeda. Dan di Yohanes justru dia lebih aktif perannya menjelang kematian dan sudah kematian Yesus. Jadi renungan bagi kita adalah apakah dalam hidup ini ada sesuatu yang perlu kita lampaui terlebih dahulu sehingga ada sesuatu yang lebih baik muncul. Seperti pengalaman dengan Maria di sini. Kematian Yesus membuat dia menjadi tampil akhirnya sebagai ibu kita semua. Mungkin ada hal-hal tersebut yang kita lakukan, kita harus melalui hal yang baru, hal yang lama, meninggalkan hal lama, atau bangkit, atau tampil lagi seperti Bunda Maria di sini, atau hubungan kita dengan ibu kita sendiri, atau sosok-sosok ibu dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang perlu kita tinggalkan ke belakang, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik. Marilah kita renungkan kata-kata Yesus, itu inilah ibumu.
selama masa pandemi 1 tahun terakhir, mungkin kita bisa merenungkan, kita juga perlu untuk meninggalkan hal-hal kebiasaan masa lalu atau hal-hal yang pernah kita lalui untuk bisa bangkit dan menyongsong masa depan. Kita bisa melihat ada harapan baru, khususnya dari sosok Bunda Maria. Apakah kita bisa melihat selama 1 tahun terakhir bagaimana Maria sebagai ibu kita semua mendampingi kita di kayu salib, di kaki kayu salib, Yesus memberikan kepada Maria tugas sebagai ibu yang penuh pengharapan. Maka harapan kita semua terhadap masa depan hidup kita masing-masing, bagi gereja, dan bagi masyarakat kita yang kita bisa percayakan melalui Bunda Maria. Marilah kita melanjutkan perenungan kita dengan merenungkan kata-kata yang keempat dari Yesus di kayu salib, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa bulan yang lalu, banyak orang yang memberikan simpati kepada saya bahwa ketika saya kesulitan untuk berangkat ke Roma, ketika itu bahwa persoalan imigrasi, yang mengatakan bahwa wah kasihan sekali ini, katanya masalah ini kan membuat menunggu ini. Itu sebenarnya bukan pengalaman pertama, not the first rodeo for me. Saya sudah berkali-kali bertahun-tahun menghadapi masalah imigrasi sebetulnya di Amerika. Sekitar tahun 2009, sebelum saya masuk novitiate Serikat Yesus, masuk seminari ketika itu, saya pulang ke Indonesia untuk say goodbye kepada orang-orang di sana, juga orang tua saya. Tapi kemudian saya tidak bisa kembali ke Amerika, terhalang karena saya balik dan saya harus apply lagi visa baru. Untuk itu religious visa. Saya tidak mendapat religious visa itu. Dan terus terang saja ketika itu saya marah kepada Tuhan. Mengapa saya harus seperti itu? Saya punya niat baik, masuk seminari, melayani Tuhan, tapi Tuhan malah menutup pintu dengan tidak memberi kesempatan kepada saya kembali ke Amerika dengan ditolaknya visa saya, religious worker visa ketika itu. Hari-hari itu saya merasa Tuhan telah meninggalkan saya. Singkat cerita, ada keajaiban akhirnya. Karena entah mengapa, 1 bulan kemudian saya mendapat panggilan bahwa di-approve visa saya. Penjelasannya cuma miracle saja. Tapi ini saya pikir hal-hal yang sering kita alami dalam hidup ini. Banyak dari kita semua mengalami masalah imigrasi sebagai imigran di Amerika. Saya juga tidak ingin berpolitik atau masalah apa di sini, berpihak kepada Republikan atau Demokrat. Sekarang masa imigrasi adalah masalah yang sensitif, tapi ini bisa jadi perenungan kita semua karena kita sering merasa mungkin Tuhan meninggalkan kita. Di gambar ini kita melihat Yesus di paku kayu salib, di atasnya adalah seorang ibu dan anak-anaknya yang mencoba ketika itu mungkin pindah tempat berimigrasi segala macam.
Jadi saya tidak campur masalah politik di sini sebagai bahan perenungan bagi kita semua. Bukan hanya masalah imigrasi, banyak hal-hal lainnya yang juga kita sering kehilangan harapan. Kehilangan harapan sehingga sampai bahkan harus berteriak seperti Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kalau kita lihat dan kita renungkan dari kata-kata Yesus tersebut, Yesus tidak hanya putus asa di sini, kehilangan harapan. Di sini ada trust, ada harapan dan percaya kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Jadi di sini merupakan hal yang penuh harapan, bukan berarti despair atau kehilangan harapan, tapi Yesus percaya bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Marilah kita renungkan kata-kata dari Tuhan Yesus kita, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita mencoba mengingat momen mungkin kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Entah itu karena persoalan imigrasi, persoalan ekonomi, ataupun persoalan lainnya, seperti persoalan hubungan misalnya, atau persoalan apapun itu yang buat kita merasa putus asa, Tuhan meninggalkan kita. Bagaimana kita melihat bahwa dalam keputusasaan tersebut akan ada kemenangan, ada harapan baru. Tuhan mungkin tidak intervensi atau tidak campur tangan, tapi bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian saja tengah keputusasaan. Foto yang tadi ditunjukkan itu hanya foto yang diambil beberapa waktu yang lalu, ketika itu menunjukkan seorang ibu yang mencoba menyeberang US border, tapi kemudian dikirim, dideportasi kembali ke Meksiko. Dia bersama anaknya, seperti itu. Sekali lagi, ini bukan persoalan politik atau apa, saya tidak mendukung sebuah partai apapun, tapi sebagai bahan perenungan saya ke kita semua. Karena banyak hal orang-orang merasa desperate dan kehilangan harapan dalam hidup ini. Imigrasi hanya satu contoh saja, tapi banyak kehidupan kita pun harus berhadapan dengan realita kadang-kadang bahwa tidak ada kekuatan lagi dan kita merasa sendirian. Tapi Yesus tetap memberikan harapan bagi kita semua dari kayu salibnya. Baik, sekarang kita mencoba merenungkan kata-kata berikutnya, yaitu kata-kata kelima, yaitu aku haus. Yesus berkata, aku haus.
Saya merefleksikan kata-kata ini dengan mengingat masa kecil saya sendiri. Karena saya tumbuh besar di sebuah tempat yang agak kesulitan air sebetulnya, terutama pada musim kemarau. Di masa musim kemarau kita harus pergi ya sekitar cukup jauh juga, hampir 10 kilo kalau tidak salah itu untuk mendapatkan air. Ya untuk mandi harus pergi jauh seperti itu karena kesulitan air kita. Ya untuk pagi hari misalnya karena air diambil dari hari sebelumnya, jadi paling mandi itu cuma 1 bucket saja seperti itu. Itu ya kurang lebih masa kecil saya ketika itu tidak ada running water seperti itu ya. Kemudian setelah saya di Jogja ketika itu pernah kita kuliah kerja nyata di Gunung Kidul, sama juga itu situasi air sangat susah di sana. Kita hidup memang di tengah dunia yang banyak berlebihan air, misalnya di Amerika seperti ini, tapi juga banyak belahan dunia yang kekurangan air sebetulnya. Tapi persoalannya saya pikir bukan hanya persoalan air ya yang kita butuhkan seperti ini. Kita betul, banyak orang membutuhkan air dan sering kehausan seperti itu. Tapi juga seberapa jauh kita haus akan sabda Tuhan, akan air kehidupan dari Tuhan sendiri. Di kampung tempat saya tumbuh besar itu, yang banyak kekurangan air tersebut, banyak orang yang sebetulnya masih merindukan Tuhan. Dari orang yang tidak percaya, akhirnya dia bisa jadi percaya. Orang-orang sederhana sebetulnya. Tapi ada kerinduan akan Tuhan, dan mereka ingin dibaptis seperti itu. Jadi persoalannya bagi kita yang telah dibaptis, apakah kita juga mempunyai masih kehausan mendengarkan sabda Tuhan tersebut? Ketika Yesus berkata, "Aku haus." Satu sisi dia kehilangan tenaganya sebagai seorang manusia. Dalam kemanusiaannya dia benar-benar lemah ketika itu, sampai dia haus. Tetapi ini juga ada makna lain, di mana dia haus akan hubungan dengan kita. Hubungan dengan manusia yang telah menolak dia. Yesus haus akan kemampuan dia atau kesempatan bagi dia untuk menyembuhkan kita. Menyembuhkan hati kita yang luka. Dan menyembuhkan sisi kedalaman pemikiran kita yang buta dan juga tuli kadang-kadang. Apakah kita bisa bertanya, apakah kita punya kehausan untuk bisa membuat Tuhan membuka mata kita, buka hati kita, membuka telinga kita untuk melihat bahwa kerajaannya ada di sini, kita semua diundang semua untuk juga bersama-sama bagikan sabdanya kepada orang-orang yang haus di dunia ini. Marilah kita coba renungkan lebih dalam kata-kata Tuhan tersebut. Selama 1 tahun terakhir, mungkin kita bisa merefleksikan seberapa banyak, seberapa jauh, seberapa dalam kita haus akan sabda Tuhan selama masa-masa pandemi, dan juga seberapa dalam kita haus untuk lebih dekat dengan Yesus.
kita ingin membuat orang-orang yang haus, kita berikan air kehidupan tersebut pada orang-orang yang haus akan sabda Tuhan tersebut. Itulah yang menjadi perenungan buat kita. Kita melihat Yesus di kayu salib yang katakan, aku haus. Dan berapa banyak kita membuka hati kita untuk disembuhkan oleh Yesus yang haus akan hubungan dengan kita, Yesus yang haus untuk menyembuhkan kita. Baik, kita sekarang masuk ke kata-kata yang keenam, yaitu sudah selesai. Yesus minum anggur dan berkata sudah selesai. Satu poin dalam kehidupan ini, kita semua akan mengatakan sudah selesai. Entahkah itu seorang pacar dengan pacarnya berkata hubungan berakhir begitu, atau ketika sebelum mereka mau menikah juga mereka selesai, hubungan perpacaran selesai, masuk ke jenjang pertikahan, pindah ke tempat yang lain, pindah kerja, atau menyelesaikan masa jabatan seperti Martha Mayo yang segera mengatakan sudah selesai, menyelesaikan studi atau pensiun. Tapi dari semua itu, yang paling penting kita melihat adalah bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan ketika kita mengatakan sudah selesai. Di gambar ini saya melihat di sini ada tunjukkan Yesus yang masih kecil dengan Yosef dan Maria. Yesus yang kecil, ketika Yesus kecil selesai membuat salib ketika itu. Salib kayu dari workshopnya Joseph. Dia membantu Yosef ketika itu dan dia membuat salib kecil untuk berkata sudah selesai kepada bapaknya, kepada Yosef, kepada ibunya. Yesus kecil di sini membuat salib itu tanpa dia ketika itu sebuah permulaan bahwa di kayu salib di Kalvari dia juga akan mengatakan sudah selesai. Di sini saya menunjukkan sebuah gambar lagi bahwa Yesus kecil di sini menunjukkan kayu salib yang sudah dia buat. Di situ kalian lihat gambar di situ ada awan yang telah hilang dan tuh mataharinya bersinar. Bahwa ada harapan baru di situ. Harapan baru dari kayu salib kecil yang dibuat Yesus tersebut. Sama halnya ketika Yesus dewasa, dia meninggal di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Bahwa ada harapan baru di sini, bahwa kegelapan telah ditinggalkan atau hilang karena pengorbanan Yesus. Pekerjaan Yesus sudah selesai. Berarti dia menjalankan tugasnya dengan baik sampai akhir, bahwa keselamatan telah dijanjikan buat kita karena kegelapan telah selesai dikalahkan dengan kematian Yesus. Marilah kita renungkan kata-kata dari Tuhan Yesus tersebut bahwa semuanya sudah selesai. Marilah kita renungkan apa cita-cita kita waktu kecil, impian kita yang akhirnya harus kita penuhi, atau mungkin gagal kita penuhi, ambisi harus kita tutup.
atau apa yang berhasil kita capai, yang kita merasa sudah selesai. Bagaimana kita melihat selama periode tersebut, berapa dekat kita dengan Yesus? Kita mengatakan semuanya sudah selesai dengan bantuan Yesus dan kekuatan Yesus. Baik, sekarang marilah kita merenungkan kata-kata Yesusnya terakhir dari kayu salib, yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sebelum saya masuk ke seminari ketika itu, ada satu persoalan yang saya harus hadapi lagi selain masalah imigrasi juga. Saya harus mengakui ketika itu entah mengapa seakan-akan kok ada godaan. Dalam artian tiba-tiba ada seorang perempuan yang hadir dalam kehidupan saya dan tanpa terasa mungkin saya mengakui saya jatuh cinta kepada dia seperti itu. Dan saya terus terang saja sedikit terganggu untuk itu. Ketika itu saya bicara dengan seorang Romo. Ketika itu pada intinya saya ingin meminta bantuan saja bagaimana agar dia bisa membantu menguatkan saya supaya bisa lebih kuat masuk seminari ketika itu ya. Tapi Romo ini malah kalau orang Jawa bilang ngenyek gitu ya. Dalam artian skeptical dia. Dia mengatakan dia percaya kalau sudah kasus seperti kamu ini pasti kamu gagal, tidak akan masuk, kata dia. Dari pengalaman dia sudah bertahun-tahun seperti itu, dia bilang orang seperti kamu ini pasti akan memilih perempuan itu dan pergi, kata dia. Saya marah juga dibegitukan, kan saya datang mau minta bantuan malah dibegitukan oleh dia. Tapi dalam hati saya bilang bahwa saya punya confidence bahwa ini yang saya ingin lakukan. Saya ingin masuk seminari menjadi seorang Romo. Jadi saya cuma ingin ketika mendapat support dan dukungan saja, terutama dari Yesus melalui seorang Romo yang merupakan tugasnya adalah berbicara bersama Yesus. Hal yang sama saya pikir kurang lebih terjadi pada scene terakhir ini. Yesus itu punya confidence. Dia punya confidence juga bahwa kematian dia itu hanya proses saja. Dia merupakan permulaan kehidupan baru bersama Bapaknya. Jadi Yesus mengatakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," itu merupakan sebuah doa. Dia mengatakan dia yakin bahwa kekuatan gelap, kekuatan setan tidak akan bisa memisahkan dia dari Bapaknya. Kita tahu bahwa setelah dalam kebangkitannya, Yesus berbicara sebagai seorang Tuhan memang dari Bapaknya ketika itu. Ketika dia datang kembali, dia bangkit dari kematiannya, dia datang pada kemuliaannya dengan Bapaknya. Jadi di sini ada confidence. Ketika itu, bahwa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus berbicara dengan confidence, bukan sebuah
keputusasaan ketika dia menyerahkan nyawanya, karena dia tahu dia akan kembali dengan penuh kemenangan. Ketika itu meskipun dia telah dihina ataupun dipermalukan dan ditinggalkan oleh banyak orang. Marilah kita renungkan dari kata-kata Yesus ini, kata-kata Yesus terakhir di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Seberapa banyak, seberapa dalam kita mempunyai kepercayaan diri, atau confidence. Selama 1 tahun terakhir khususnya, dalam masa pandemi ini, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dan Dia akan menguatkan kita dalam perjalanan ini. Kita hidup di tengah kegelapan. Karena COVID maupun karena situasi politik di Amerika, di Eropa, ataupun di Indonesia sendiri. Dan bahkan situasi gereja yang juga penuh kegelapan kadang-kadang. Tapi seberapa banyak, seberapa dalam kita punya kepercayaan diri dan confidence. Kekuatan kegelapan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Marilah kita tutup bersama perenungan dari 7 kata-kata Yesus ini dengan mengucapkan doa singkat kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti permulaan sekarang sepanjang segala abad. Amin. Sesaat di sini kita bisa sharing dan bagikan pengalaman perenungan kita selama kurang lebih 1 jam terakhir. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Mendalam ya. Juga terima kasih dalam perenungan ini, latihan rohani ini, Romo sharing banyak cerita dari bagian hidup Romo. Really appreciate it. Hopefully itu juga membantu untuk teman-teman lebih bisa mendalami latihan rohani ini. Hopefully at least satu yang berbicara ke dalam hati teman-teman. Baik, sebentar lagi kita buka sharing moment yang tidak akan direkam. Sebelum itu hanya mengingatkan besok hari ketiga, hari terakhir dari Triduum itu jam 10 pagi waktu California ya, PST, bersama Romo Henry juga. So, baik, mari kita bersama-sama sharing. Tia, silahkan rekaman ditutup dulu. Terima kasih.